Ya, baik, Mister. Baik ya. Ya. Kok cuman aku ya? Iya nih, biasanya pada sebelum ini udah on tapi malah. Oke, tadi kayaknya ada error ya. Oke, Mister mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang teman-teman semua. Ya, baru 3 orang, tapi Mister tetap harus on time. Itu. Jadi untuk today kita akan belajar tentang conditional. Materinya ini cukup nggak detail sih, tapi memang pemahamannya harus lebih ya conditional. Kalau pertemuan pertama kita kan sudah belajar tentang ini ya, namanya belajar tentang tense. Nah, conditional itu sebenarnya juga bagian dari tense, tapi Mister pisah karena memang cukup banyak ya dan butuh analisa yang lebih. Oke, kita lanjut aja untuk pertemuan sekarang. Oke, conditional. Mungkin Mister mau tanya Miss Eliza dulu. Apa yang kamu tahu? What did you know about conditional? Kurang tahu. Kurang tahu? Iya. Kalau Miss Nabila, conditional, apa itu conditional? Yang jika-jika itu ya, Mister. Ya, itu benar. Tapi kalau secara pengertiannya, apa itu conditional? Nah, kurang tahu kalau pengertiannya. Oke, kurang tahu. Ya, tadi yang sudah dibilang Miss Nabila is already right, ya, but not really proper. Ya, belum tepat. Jadi conditional sebenarnya kita lihat dari bahasanya aja, conditional is kondisi. Jadi ada situasi khusus, ya, exceptional, yang akhirnya agak sedikit dalam tanda petik melenceng gitu dari grammar. Ya, atau mungkin bisa dibilang ada grammar khusus gitu. And everything possibly happen. Nah, sekarang Mister akan jelasin detail mengenai apa sih sebenarnya yang akan dibahas tentang conditional. Ya, itu ada 6. Yang pertama adalah introduction-nya dulu, apa tentang conditional itu. Kemudian yang kedua itu adalah conditional types, jenis-jenis dari conditional. Nah, conditional type itu ada 4. Sebenarnya ada satu lagi yang ketujuh, topiknya itu exceptional. Nah, yang paling penting itu ini dulu. Yang pertama ada zero conditional, conditional yang 0. Kemudian kemudian yang pertama, first conditional sentence, and then second conditional sentence, and the last one, third conditional sentence. Ya, sentences. Jadi ada 4 conditional yang umum itu mengenai grammar ini. Dan terakhir adalah exceptional, nanti dibagi lagi jadi 2. Ada 3, sorry. Nah, coba Miss Eliza boleh dibaca tentang conditional, pengertiannya. Ya. Statements discussing known factors or hypothetical situation and their consequences. Complete conditional sentence contain a conditional clause, if clause, and the consequence. Example, I would travel around the world if I won the lottery. When water reaches 100 degrees, it boils. Oke, thank you Miss Eliza. Ya, jadi conditional secara pengertian itu apa? Itu adalah sebuah statement, ya, statement yang mendiscussing non-factor or hypothetical situation and their consequence. Jadi sebenarnya kalau bahas conditional itu kayak hukum kayak sebab akibat, ya. Jika saya begini, saya begini. Nah, it's conditional secara umum.
Kalau saya ngelakuin ini di masa lalu, pasti saya begini di masa sekarang. Nah, itu conditional sekali. Ya, jadi sebuah statement yang mendiskusikan sebuah faktor atau hypothetical atau hipotesis. Ya, jadi ini opini pribadi. Jadi si orang ini ngomong gitu. Ya, berpendapat kalau saya makan pasti saya nggak lapar gitu. Kalau saya liburan semester saya pasti nggak stres atau apa gitu. Nah, it's just example gitu. Ya, dan konsekuensi and their consequences. Jadi konsekuensi dari semua tindakan yang dilakukan atau pengandaian di masa lalu yang diharapkan terjadi. Ya, faktanya belum tentu terjadi sekarang. Nah, ciri-cirinya apa? Ada conditional clause, if clause, and the consequence. Ya, jadi di induk kalimat dan anak kalimat, if atau bisa di akhir, ya kalimat pasif atau aktif konsekuensinya. Gitu. Contohnya gini, I will travel around the world if I won the lottery. Itu saya mungkin akan, kalau bahasa Indonesia kalau would itu kan will ya. Tapi kalau di grammar ini would rumusnya. Ya, jadi di masa lalu. I will travel around the world. Saya akan jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia, ya, jika saya menang lotre. Nah, berarti dia ada pengandaian di masa lalu untuk masa depannya dia jika dia di masa lalunya itu menang lotre. Istilahnya gitu. Nah, contoh yang kedua juga sama. When water reaches 100 degrees, it boils. Nah, bisa menggunakan selain kata if itu juga bisa menggunakan kata when, ya. Atau pakai if itu juga bisa. If water reach 100 degrees, it boils. Ya, jadi itu kayak sebuah pengandaian yang akan datang jika air mencapai 100 derajat, itu pasti akan mendidih. Nah, secara fakta, kalau ngomongin fakta belum tentu si orang ini pelaku ini mau beneran mau ngerebus air gitu, cuma ngandai doang. Nah, jadi ada dua kondisi seperti itu. Ya, sampai sini paham ya? Oke, next. Nah, ada different type of conditional sentence. Ya, yang pertama itu zero conditional sentence. Kemudian ada first conditional sentence. Tadi ada second conditional sentence dan third conditional sentence. Nah, di sini penting sekali jangan ketukar-tukar karena grammarnya beda-beda. Ya. Nah, zero conditional sentence. Ya, Miss Novita boleh dibaca zero conditional sentence. Iya, Mister. Zero conditional sentence. When which expressing a common truth. Two, when you use a zero conditional, you are talking about a general truth rather than a specific instance of something or present tense. Example, if you don't brush your teeth, you get cavities. Two, when people smoke cigarettes, their health suffers. Baik, terima kasih Miss Novita. Oke, this is the zero conditional sentence. So you have to know that zero conditional sentence itu adalah statement mengekspresikan sebuah kebenaran, common truth, ya, sebuah informasi yang umum, yang benar adanya. Ya, itu disebut zero conditional. Dan itu umumnya menggunakan present tense. Ya, if you don't brush your teeth, you get cavity. Kalau kamu tidak gosok gigi, nanti kamu sariawan. Ya, kedua juga sama. When people smoke cigarettes, ya, jika merokok, their health suffer. Ya, jadi apa namanya? Mereka akan sakit gitu ya, menderita, suffers karena merokok. Nah, ini adalah truth, kebenaran. Cukup present tense saja. If you don't brush your teeth, ya dari kata don't bukan didn't, ya, atau have, anything, ya. Nah, itu cukup, ini kalimat sederhana present tense. Dan itu umum kan, itu fakta gitu. Kalau kita nggak gigi nanti cavities, sariawan gitu. Dan segala macamnya. Ya, itu yang umum sekali itu disebut zero conditional. Nah, kemudian yang first conditional, ya, itu adalah mengekspresikan situasi yang outcome-nya itu likely, kemungkinan. Ya, tapi tidak guarantee, tapi bisa 20% atau 30% itu belum tentu terjadi. Ya, to happen in the future. Ya, rumusnya umumnya itu if, present tense, atau clause future tense. Ya, ingat catatan jangan menggunakan future tense after if. Wajib present tense. Ya, if present tense, jangan if future tense. Kebalik gitu, maksudnya clause-nya future present, if-nya future now. Ini dihafal, wajib dihafal. Rumusnya apa? If plus subject plus will plus verb one. Ya, gunakan will setelah clause, in the clause-nya.
If you rest, you will feel better. Kalau kamu istirahat, kamu pasti akan merasa lebih baik. Kamu akan lebih baik, sorry, bukan merasa pasti. Ini kan belum pasti kan, gitu. Kalau kita istirahat belum tentu kita pasti sehat, gitu kan. Tapi bisa menggaransi ya. Jadi belum garansi, tapi setidaknya bisa menolong. Nah, itu first conditional sentence. If you rest, you will feel better. Atau if you study, you will pass the exam. Kalau kamu belajar, kamu pasti lolos ujian. Tapi kan belum tentu, gitu. Nah, itu disebut dengan first conditional. Jadi kondisi yang pertama. Jadi yang conditional zero itu pasti, hal yang pasti. Kalau conditional first itu peluangnya lebih kecil. Nah, jadi sebenarnya belajar conditional itu lebih ke main peluang. Semakin tinggi, sampai second, sampai third itu peluangnya pasti mustahil. Makin ke nol itu pasti peluangnya besar. Nah, tapi masing-masing rumusnya bisa beda. Ya, rumusnya if plus subject plus will plus verb one. Nah, pokoknya yang semirip inilah. Kayak belajar, if you study, you will pass the exam. Itu kan cuma harapan gitu ya. Gitu. Kemudian yang second conditional tense itu useful for expressing outcome that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. Jadi ini lebih ke mengekspresikan sebuah statement yang sebenarnya hampir mustahil terjadi. Hampir ya, bukan pasti mustahil, enggak, hampir. Second itu antara first and third. Nanti kita bahas yang third. Ya, jadi yang second ini benar-benar hampir nggak akan terjadi. Jadi kayak cuman hayalan, tapi hayalannya masih realistis. Ya, gitu. Umumnya itu if past tense, ya, kemudian clause auxiliary, ya, rumusnya itu past tense ya. Dan umumnya menggunakan would, should, could, might. Ini past tense-nya, bukan ya, bukan will, bukan shall, bukan can. Ya, ini ciri-ciri dari and might. Might itu dari kata must, ya, present. Rumus contohnya apa? If I inherited $1 billion, I will travel to the moon. Jika saya mewariskan miliaran dolar, saya akan terbang ke bulan. Nggak realistis toh. Tapi mungkin secara realita memang ada orang yang ke bulan, memang benar. Tapi secara kita ingin mewujudkan itu kan belum tentu. Hampir mustahil. Gitu. Atau teman-teman punya, misalkan punya banyak uang. If I have $1 billion, atau if I have a billion, bukan if I have ya, tapi if I had ya, karena pas ya. If I had $1 billion atau billion rupiah ya, punya miliaran rupiah, I will travel around the world. Saya akan keliling dunia. Ya, saya akan beli negara atau I will buy a country. Itu nggak mungkin. Ya pun mungkin bisa aja secara hayalan kita realistis, tapi hampir mustahil orang akan melakukan itu. Nah, itu disebut dengan second conditional sentence. Chance terjadi 20%. Ya. Paham ya sampai sini ya? Ciri-cirinya ada kata ini aja, would, should, could, might, dihafalkan saja. Ya. Kalau ada kata ini pasti second conditional. Udah gitu aja. Kemudian yang third. Kalau third itu adalah used to explain the present circumstances would be different if something different had happened in the past. These sentences express a condition that was likely enough but did not actually happen in the past. Ya, jadi maksudnya gini. Sebentar, rumusnya dulu ya. Rumusnya adalah past perfect itu had plus participle. Ya, kita belajar grammar pada saat first meaning. Tapi di if clause-nya. Kemudian ada modal auxiliary. Ada kata would, could, and should. Ya, plus have plus past participle. Contohnya gini. If I had cleaned the house, I could have gone to the movies. Ya, jika saya membersihkan rumah, jika saya sudah membersihkan rumah, saya mungkin pasti akan pergi nonton, gitu. Tapi faktanya, nah, itu faktanya dia nggak melakukan, gitu. Dan mungkin juga di masa lalu dia juga nggak melakukan, dia cuma ngandai doang, gitu. Ibaratnya cuma kayak ngarep ngelakuin, gitu. Kayak teman-teman misalkan sekarang mahasiswa gitu ya, belajar biasa gitu. Tapi ngarepin jadi kayak mau di Ayunda, misalnya jika saya jadi mahasiswa seperti mau Ayunda, saya mungkin akan ke luar negeri, itu kan ngandai doang gitu. Dan realitanya teman-teman hampir mustahil untuk menjadi seorang mau di Ayunda, misalkan seperti itu. Nah, itu disebut dengan third conditional sentence. Ya, dan itu juga nggak ada niat. Jadi teman-teman third conditional sentence itu kayak nggak ada niat gitu, cuma ngayal doang. Ya, tapi masih realistis. Gitu. Ya, if I had cleaned the house, I could have gone to the movies. Ya, itu benar, mikir realistis aja gitu. Tapi faktanya ya cuma ngayal, cuma nggak niat, cuma mikir doang gitu. Ya, itu third conditional sentence.
Nah, di sini ada exceptional, ya. Exceptionalnya ini use the simple future in the if clause. Ya, ada one exception, jadi satu pengecualian di mana aksi itu di if clause-nya itu will take place after the action in the main clause. Ya, if aspirin will ease my headache, I will take a couple tonight. Gitu. Padahal sebenarnya kata will itu nggak boleh loh di if clause, harus wajib di main clause. Ya, di akibatnya, di efeknya. Tapi ini ada exceptional gitu di simple future. Ini yang zero conditional ya, gitu. Ternyata ada zero conditional di mana kondisi will itu bisa ditaruh di if clause. Kenapa bisa? Karena bisa jadi si orang ini yang ngomong ya, yang pakai aspirin, obat-obat pereda sakit kepala, dia sudah pernah mengkonsumsi di masa lalu. Tapi mungkin setelah dikonsumsi setelah di masa lalu, dan dia pengen coba lagi, maksudnya tidak berturut-turut ya, mungkin sudah next moment, mungkin berapa bulan dia stop minum aspirin, konsumsi aspirin, tapi dia pengen minum lagi, nah baru dia berstatement seperti ini. If aspirin will, nah will itu dia berarti sudah mengandaikan bahwa, oh ya coba seandainya aspirin ini bisa mengurangi sakit kepala. Nah, berarti dia di masa lalu dia sudah pernah coba, tapi ternyata realitanya ternyata nggak bisa mengurangi ya, mengease, ya, meredakan sakit kepala. Gitu. Jadi ngandai aja. 90%. Ya, zero conditional itu 90 sampai 100%. Sorry, jangan 90 terlalu. 80 sampai 100% terjadi truth, fakta. Objektif maksudnya. Ya, ini jarang. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan ini bisa dengan catatan teman-teman punya experience dulu, pengalaman dulu. Gitu. Dalam arti teman-teman benar-benar sudah pernah mengkonsumsi aspirin nggak? Gitu. Misalkan contoh. Gitu. Atau semacamnya. Kalau belum, jangan pakai will. Gitu. Biar orang paham, oh iya berarti si orang ini belum pernah merasakan di masa lalu. Gitu. Berarti benar-benar belum sama sekali. Ya, itu bedanya. Jarang sih kayak gini-gini, jarang. Tapi boleh. Exceptional, tapi bukan pasti akan selalu dipakai. Nah, if clause ada kata were to in if clause. The verb phrase were to is sometimes used in conditional sentences when the likely or unlikely result in particularly awful or unthinkable. In this case, were is to use to place emphasis on the potential outcome. Gitu. Jadi sebenarnya kata were ini kata were ya. Biasanya pakai was ya, orang ketiga ya. Ayu Dewi, he, she, it. I was, you, I, he, she, it. Ya, he was, she was, it was. Ya, pas present. Tapi ini pakai were. Padahal were itu jamak ya. You Dewi, you were, they were, we were. Tapi malah I masih jadi were. Nah, ini if clause pengecualian ketika ada sebuah kejadian yang awful atau yang negatif. Kejadian negatif. Awful atau unthinkable, suatu hal yang tidak disangka-sangka atau spontan. Ya. Atau bisa juga menunjukkan place, emphasis, atau potential outcome. Jadi kejadian negatif itu bisa memungkinkan kejadian yang lain yang lebih buruk lagi. Contoh, if I were to be sick, I would miss another day of work. Jika saya sakit, ya saya mungkin akan another day of work. Saya akan missing gitu ya. Jadi saya nggak masuk, saya cuti untuk kerja. Nah itu kan negatif loh. Itu suatu hal yang negatif, sakit negatif. Ya, missing schedule, ya missing work itu juga negatif. Nah, bisa menggunakan kata were. Tidak perlu pakai was. If I was to be sick, no. Pakai to ya. Jangan if I were be sick, pakai to. Jadi dia nggak ada di masa lalu. Oh, jika saya sakit, ya berarti kan perumpamaan ya. Jadi dia orang ini mengandaikan kalau saya sakit, wah saya pasti akan dipecat misalnya, I will be fired gitu another day, atau saya mungkin akan nggak masuk kerja gitu ya, absen kerja. Atau teman-teman gitu juga. Kalau teman-teman nggak masuk kelas, if I were to be sick, I would miss on English class gitu for today dan segala macam, bisa pakai were. And then the second contoh lain, if she were to be late again, she would have to have conference with the manager. Ya, jika saya telat lagi, dia harus conference dengan manager. Nah, ini negatif kan? Jadi satu hal yang kayak bukan yang menyenangkan gitu, something awful or unthinkable, satu hal yang nanti nggak akan disangka-sangka
kejadiannya. Tapi tetap pengandaian, belum tentu terjadi. Oke? Paham ya? Sure. Kemudian punctuation conditional sentence. Nah, apa itu punctuation conditional sentence? Itu use a comma after the if clause when the if clause precedes the main clause. Contoh, if I had a time, comma, I would have cleaned the house. Jika saya, ya jadi kata if-nya di depan. Ya, if the clause-nya di depan, maka pakai koma. Baru main clause-nya, baru setelah if clause, koma, baru main clause. Jika saya punya waktu, koma, saya akan membersihkan rumah. Saya mungkin akan membersihkan rumah. Ya, tapi kebalikannya, if the main clause precedes if clause, no punctuation is necessary. Jadi kalau main clause-nya di depan, kebalikannya, if-nya di belakang, koma nggak perlu. Nah, I would have cleaned the house if I had a time. Ya, jadi jangan I would have cleaned the house, koma, if I had a time. Itu. Cukup if I had a time, koma, I would have cleaned the house. Tapi ingat, punctuation itu tidak wajib. Makanya kenapa masuk ke exceptional. Jadi teman-teman nggak usah takut. Misalkan teman-teman ngerjain, misalnya nyuruh kalian ngerjain conditional menggunakan kata if, terus kalian pakai koma, ada teman kalian juga sebagian enggak, itu no problem. Tapi dengan catatan kalau pakai koma boleh, nggak wajib, tapi pastikan if-nya di depan. If clause-nya harus di depan. Mister akan salahkan kalau kalian Mister suruh bikin ini, ya menggunakan punctuation, tapi yang clause-nya di depan, if-nya di belakang, tapi kalian pakai koma, nah baru Mister salahkan. Ya, kalau ini nggak apa-apa yang example yang pertama ya, if clause-nya di depan. Boleh nggak? Boleh iya. Ya, Mister nggak melarang. Tapi kalau Mister lebih konsistensi ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai koma silakan, tapi next kalimat harus koma juga gitu. Itu lebih enak. Jadi jangan mau komanya udahlah yang kalimat ini aja, yang lainnya enggak. Jangan. Nanti jadi bahasa yang kurang baik. Oke, selesai. Ya, sudah selesai materinya. Ada yang mau ditanya dulu? Ini pertemuan 7 ya. Nanti Mister kasih tes ya. Jadi kalian nanti ngerjain benar nggak, paham nggak? Oke, ada yang mau tanya? Boleh di kolom chat. Oh, 11 orang yang chatting ya. Ini, Miss Foni ya. Miss Eliza, ada yang mau ditanya? Belum ada, Sir. Belum ada. Miss Fitria, ada yang mau ditanya? Nggak apa-apa, kalau ada yang belum jelas, atau ada yang missing, teman-teman kayaknya ada yang telat, boleh nanti ditanya. Gitu. Miss Vika? Belum, Sir. You sure? Miss Vera? Miss Cynthia? Cynthia Vera? Nggak ada. Benar. Nanti tes jangan ini ya. Oke, ini teman-teman kalau ada yang belum ngumpulin tes kemarin, dikumpulin ya. Mister mau ngingetin lagi aja. Itu kayaknya mungkin ada yang belum. Itu untuk pertemuan ke-7, Mister rasa sudah selesai. Ya. Itu Mister biasanya kalau ngasih soal nanti di tesnya aja, jadi nggak mau jadi satu di materi ya, takutnya karena Zoom Mister kan gratis, jadi cuma 40 menit kelamaan gitu. Kalau nggak ada ya Mister cukupkan sekian ya untuk hari ini ya. Ada tadi 11 orang, Miss Foni keluar tapi nggak apa-apa lah, Miss Foni saya anggap hadir gitu. Oke, kalau tidak ada kita ketemu besok besok hari Selasa. Itu bagi yang nggak bisa hadir besok, mohon hari ini dikabarkan maksimal malam jam 23.59.00 ya. Karena kalau nggak boleh izin, tapi Mister nggak kasih tugas pengganti, kalian akan tetap dianggap absen ya. Kalau izin hari ini, Mister kasih tugas pengganti. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Mau live.